Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mohon maaf karena terlambat teman-teman sekalian, tapi insyaallah menunggu di majelis ilmu kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menakdirkan hari ini agak padat, saya juga sudah berusaha maksimal. Tadi saya dari rumah sakit karena istri saya rencana akan melahirkan insyaallah. Kemudian saya juga pagi-pagi sudah harus ke Martimbang di Kebayoran sampai menjelang duhur, terus ke Lotte Mart duhurnya, terus kemudian ke sini lagi. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Dan insyaallah seperti saya bilang sesuai dengan niat kita yang baik, niatnya ikhlas, Allah akan berkahi insyaallah. Baik, kita lanjutkan bahasan mahkota pengantin dan kita akan bahas wanita-wanita yang haram dinikahi. Siapakah wanita yang haram dinikahi? Jawabannya kata penulis sini, diharamkan menikahi ibu, yaitu setiap wanita yang memiliki hubungan melahirkan antara engkau dengannya, baik dari pihak ibu maupun ayah, seperti ibunya, ibu bapak dan kakeknya, dari pihak laki-laki dan perempuan, dan seterusnya ke atas. Jadi ibu, nenek, itu semua masuk di dalamnya dan semua yang berhubungan dengan ibu itu. Saudarinya, tante kita ya. Diharamkan juga menikahi anak perempuan, yaitu setiap wanita yang memiliki hubungan nasab dengannya karena sebab kelahiran, seperti anak perempuannya, cucu dari anak perempuannya, atau cucu dari anak laki-lakinya dan seterusnya. Berarti jalur ke atas langsung, ibu, nenek dan seterusnya semua perempuan di atas ini. Kalau perempuan tentu sama ya, masuk di dalamnya di sini, ayahnya dan semua jalur ke atas, kakeknya dari ayah dan seterusnya. Bagi laki-laki semua jalur ke samping ibunya, tante-tantenya, saudarinya, dan bagi perempuan semua jalur ayahnya, paman-pamannya, semuanya masuk dalamnya. Kemudian semua jalur ke bawah, anak, cucu, gitu kan, semua masuk di dalamnya. Ini haram untuk dinikahi. Diharamkan juga menikahi saudara perempuan dari semua pihak. Saudara perempuan kita dari semua pihak, maksudnya dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Diharamkan menikahi bibi atau ammah. Kalau ammah itu saudari perempuan ayah ya. Kalau saudari ibu namanya khalah. Khalah. Dan saya ingin menganjurkan agar teman-teman sekalian sudah membiasakan bahasa-bahasa ini kepada anak-anak kita nantinya. Jadi kalau saudari ibu panggilnya khalah. Ya. Kalau saudari ayah, ammah. Jadi misal namanya Aisyah, kita mengatakan amma Aisyah, gitu kan? Sebenarnya kalau lengkap dikatakan ammati Aisyah, tanteku dari ayah Aisyah. Ini perlu sekali, kenapa? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak bedain. Saudari ayah, saudari ibu semuanya kita panggil tante kan? Kita nggak bisa bedain mana tante dari ibu, mana tante dari ayah. Kalau dalam bahasa Arab dibedain. Saudari ayah, ammah, saudari ibu, khalah. Kenapa dibedain teman-teman sekalian? Karena dalam Islam kedudukan khalah lebih tinggi daripada ammah. Ya, kedudukan saudari ibu lebih tinggi daripada saudari ayah. Jadi kalau ibu kita meninggal, yang wajib kita bakti adalah saudarinya, khalah. Sementara ammah ini datang setelah khalah itu. Kalau kita balik, kalau ayah, saudara ayah namanya ammun. Ya, biasa orang-orang Arab memanggil ammi ya. Berarti pamanku, Kalau saudara ibu, khal. Kalau tadi kan saudari khalah ya. Kalau ini khal. Nah ini juga perlu dibedain. Mana mana saudara laki-laki ayah, mana khal, saudara laki-laki ibu. Kenapa? Karena dalam Islam, am itu lebih tinggi daripada khal. Kalau kita berbakti ya, kalau ayah kita meninggal, ada om kita, om dari ayah, om dari ibu. Om dari ayah yang lebih tinggi. Tapi kalau tante, lebih tinggi yang dari ibu daripada dari ayah. Jelas ya? Ya masih bimbang kayaknya. Jadi kalau dalam berbakti kepada orang tua, kalau orang tua kita sudah meninggal, ibu ayah misalnya meninggal, maka yang kita prioritaskan dari kalangan perempuan, saudarinya ibu. Dari kalangan laki-laki, saudarinya ayah.
Baru datang setelahnya saudara ibu dengan saudari ayah. Jelas? Kalau belum juga apa boleh buat? Tidak mungkin diulang-ulang terus. Baiklah. Adapun bibi paman atau ammal am, jika paman itu dari pihak ayah, maka ia adalah bibi ayah. Maksudnya kalau kita punya ayah, bibinya ayah kita atau tantenya ayah kita, sama juga. Tante ayah ya tante kita juga. Tante ibu ya tante kita juga, gitu. Maka ia adalah bibi ayahnya. Jika dari pihak ibunya, maka bibinya adalah wanita asing baginya. Jadi ia tidak termasuk dalam kategori bibi. Adapun bibi ibu, maka ia termasuk dalam kategori bibinya, sebagaimana bibi ayahnya termasuk dari kategori ibu bibinya. Jadi gini maksudnya. Kalau seandainya ayah kita punya tante dari, misal anggap kita posisi ayah kita, ya. Kita di posisi ayah, kita bukan posisi anak sekarang. Kita posisi ayah. Maka tante-tante kita dari ayah ini, dari kita ini, maka itu sama dengan tantenya anak kita, ya. Tapi tidak terjadi pada pasangan hidup mereka, ya, seperti istri paman. Istri ini tidak terjadi, bukan mahram itu. Istri paman bukan mahram. Seperti jalur dari ibu, saudari ibu atau tantenya ibu, tante kita juga. Tetapi suami tante bukan mahram. Jelas ini? Kenapa kayak bingung gini? Yang bujang biasa bingung, ya? Jadi jangan sampai, karena kita di Indonesia gini, kadang-kadang istri paman kita panggil apa? Tante. Ya kan? Suami tante kita panggil? Bagaimana beda yang sekarang antara om kita yang kandung dengan ini suaminya tante gitu kan? Kalau sama semua namanya. Makanya dalam bahasa Arab tidak disebutkan istri tante itu khal atau ammah, tidak disebut juga suami tante itu am atau khal, tidak disebut istilah itu. Dikatakan ini istri tante saya, ini istri paman saya, ini suami tante saya. Begitu dalam bahasa Arab. Tidak disebutkan istilah paman dan tante, karena ini memang tidak masuk dalam mahram. Kapan cerai dengan paman kita atau dengan tante kita, berarti terbuka pintu untuk menikah. Nah, bukan mahram, sama ponakannya. Yang tidak boleh dalam Islam adalah menggabungkan antara ponakan sama tante kalau poligami. Tapi kalau bercerai, itu boleh. Seperti itu pemahamannya. Kemudian diharamkan menikahi bibi dari pihak ibu atau khalah. Ini kan tadi yang saya bilang, ya. Yakni saudara perempuan ibunya dan ibu ayahnya dan seterusnya ke atas. Adapun khalahnya adalah wanita asing. Sedangkan jika seibu, maka bibi khalanya haram karena ia adalah bibi khal juga. Ya. Nah, jika kalau jalur langsung dari orang tua kita sama saja. Tapi saya ringkasnya gini, tadi saya bilang, tante ayah ya tante kita juga, tante ibu ya tante kita juga. Omnya ayah ya om kita juga bagi perempuan, dan omnya ibu juga om kita. Seperti itulah. Jadi sama saja jalurnya, tidak boleh menikah. Dikatakan sini adapun bibinya ammatul khal, bibinya paman kita dari ibu, maka jika bibi khal itu seibu, maka bibinya adalah orang asing, dan jika seayah maka bibinya haram karena ia adalah bibi ayahnya. Haram maksudnya mahram, ya. Haram untuk menikah maksudnya. Diharamkan menikahi anak perempuan, saudara laki-laki, keponakan maksudnya, dan saudara perempuan. Ini mencakup saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pihak mana saja, sebapak maupun seibu, dan anak perempuan keduanya serta seterusnya ke bawah. Jadi semua ponakan nggak boleh, gitu kan? Semua ponakan tidak boleh untuk kita nikahi. Tetapi hukumnya sama dengan paman. Pasangan ponakan bukan mahram, ya. Pasangan tante dan om bukan mahram, pasangan ponakan juga bukan mahram. Kalau pasangan anak kita, anak mantu mahram, ya, itu mahram. Tapi kalau pasangan ponakannya mahram, pasangannya bukan mahram. Jelas, ya? Sebagaimana pasangan tante dan om tadi juga bukan mahram. Artinya kalau mereka cerai kita bisa menikah dengannya, terbuka pintu itu. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah mengharamkan menikahi ibu yang menyusui, termasuk dalam kategorinya adalah ibunya
ibu dari ibu yang menyusui, baik dari pihak bapak maupun ibu, dan seterusnya ke atas. Selain ibu kandung, juga termasuk mahram adalah ibu menyusui. Kalau dia sudah sempat menyusui, tentu khilaf di antara ulama tentang masalah menyusuinya, berapa kali dia kenyang. Ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Intinya dia sudah menyusui sampai bayi itu kenyang. Maka berarti menjadi ibunya. Ibu susuinnya ini, kalau punya ibu juga, sudah sama hukum neneknya dia. Hukum neneknya si anak yang menyusui tadi. Dikatakan di sini, jika wanita yang menyusui itu menjadi ibunya, maka pemilik air susu, yakni suami atau tuannya, jika ia hamba sahaya, adalah ayahnya, dan bapak-bapaknya adalah kakeknya. Jadi kalau misalnya ada bayi disusuin oleh seorang ibu, ibunya orang asing. Misal kita punya anak, ada tetangga kita punya air susu banyak, lalu dia tawarkan diri, kita biarkan anak kita menyusui. Ini orang jauh dari mana, pokoknya gak ada hubungan kerabat sama kita. Maka anak kita jadi punya kerabat sama dia, secara otomatis gitu. Kalau misalnya anak itu perempuan, menjadi mahram suaminya ibu itu. Ya. Kalau dia anak laki-laki yang disusui, menjadi mahram si ibu itu. Dan semua jalur ke atasnya mereka. Jadi ayahnya, ibunya, si ibu yang menyusui ini semua menjadi mahram. Tapi bagi anak ini saja ya, bukan bagi semuanya. Jadi anak yang disusui, dia yang langsung punya hubungan dengan orang dari ibu yang menyusuinya. Sama dengan anak-anaknya ibu itu juga jadi mahramnya dia. Tetapi tidak berlaku pada saudaranya dan saudarinya anak yang disusui. Misal anak ini disusui, misal namanya Ahmad, kemudian Ahmad ini punya saudari Aisyah misalnya. Ya. Ahmad ini disusui oleh ibu bernama Hafsah misalnya. Ibu ini punya, Hafsah ini punya anak banyak, maka si Ahmad bersaudara susu sama anak-anaknya si Hafsah, gitu kan? Tapi tidak berlaku pada Aisyah ini. Adiknya Ahmad yang perempuan tidak berlaku, bisa menikah sama saudara-saudaranya atau anak-anaknya Hafsah tadi. Jelas ya? Baik. Bagus kalau ada anak kecil bilang jelas. Berarti malu orang tua kalau nggak ngerti. Gitu. Dikatakan di sini ya. Maka harus diingatkan pada wanita yang menyusui selaku pemilik air susu yang dititipkan oleh ayah atau suami wanita itu, bahwa ia adalah ayah dengan cara yang lebih utama, karena air susu itu miliknya dan air susu mengalir karena persetubuhan yang dilakukannya. Kenapa suaminya ibu yang menyusui jadi mahram bagi anak yang disusui? Apa sebabnya? Karena dihitung dalam Islam, air susu yang ada di payudara si perempuan tadi itu termasuk yang punya andil suaminya. Karena suaminya yang meletakkan benihnya sperma, akhirnya hamil, akhirnya keluar air susu. Itu rentetannya dari sperma tadi. Berarti sebenarnya air susu itu juga bukan cuma ibu itu, suaminya pun memiliki hak di situ. Maka itu sebabnya kenapa anak perempuan kalau disusui oleh seorang wanita yang menyusui, suaminya ibu yang menyusui jadi mahramnya. Karena ASI itu juga punya si suami tadi. Karena itu Nabi SAW memutuskan keharaman air susu al-fadl. Dan al-fadl adalah disebutkan di footnote nomor 145, suami, yakni air susu yang dihasilkan wanita setelah suaminya menyubuhinya dan setelah ia melahirkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maksudnya memutuskan hukumnya kalau itu adalah mahram. Jadi ini sahih berdasarkan nas. Beliau mengisyaratkan bahwa keharaman karena sepersusuan itu menjalar hingga pada ibu wanita yang menyusui dan ayahnya dari penyusuan. Ia telah menjadi anak bagi keduanya dan keduanya menjadi ibu bapak baginya. Konsekuensinya, saudara perempuan dan saudara laki-laki keduanya adalah paman dan bibinya. Sedangkan anak-anak keduanya, baik laki-laki maupun perempuan adalah saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, surah An-Nisa ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari atau saudara perempuan kalian sepersusuan. Ini juga termasuk mahram. Makanya Bapak Ibu sekalian ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini masalah sesusuan ya. Ibu-ibu jangan pernah menawarkan asinya kepada siapapun, baik itu punya hubungan kerabat atau tidak punya hubungan kerabat, anak tetangga, anak teman, kecuali ibu harus siap menjadi ibu susuannya anak itu. Yang berarti anaknya ibu nanti tidak boleh nikah sama anak itu karena mahramnya.
gitu kan? Dan nanti kalau itu anak perempuan, dia seperti anaknya suaminya ibu. Udah harus itu seperti berlaku anak. Semua saudaranya dan saudarinya, ibu susuan dan ayahnya, ayah suami daripada ibu susuan itu, semuanya jadi mahramnya dia. Semua jadi kayak tantenya, jadi kayak pamannya sama semua. Makanya kata Nabi SAW, terharamkan dari susuan apa yang terharamkan dari nasab. Sama, gitu kan? Tapi hanya berlaku bagi anak itu saja ya. Saudaranya anak yang disusui tidak berlaku padanya. Ini mengisyaratkan bahwa keharaman karena penyusuan menjalar ke saudara keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, saudara daripada ibu yang menyusui, yang merupakan aja di tante dan pamannya anak ini atau anak-anaknya ibu itu. Sebagaimana menjalar dari keduanya ke anak-anak keduanya, mereka menjadi saudara bagi orang yang disusui, maka paman dan bibi keduanya dalam kurung baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah menjadi paman dan bibi baginya. Yang pertama berdasarkan nas, ada dalilnya tadi, dan yang kedua berdasarkan konteksnya atau penjelasannya. Demikian pula itu merambat ke ibu berdasarkan nas dan juga ke ayah berdasarkan konteks. Artinya secara otomatis dia juga menjadi mahram. Gitu kan. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ibu yang menyusui susunya akan keluar karena justru dibuahi oleh suaminya. Berarti punya hak di masalah ASI itu. Ini adalah metode mengagumkan yang dikemukakan dalam Al-Quran yang hanya bisa dilihat oleh setiap orang yang menyelami maknanya dan aspek dilalahnya atau petunjuknya. Dari sini Rasulullah SAW menetapkan bahwa diharamkan dari sepersusuan sebagaimana diharamkan dari nasab. Tetapi indikasi dilalahnya atau penyebab itu dijadikan sebagai argumen ada dua, tersembunyi dan jelas. Beliau menghimpun keduanya untuk umat ini guna menyempurnakan penjelasan dan menghilangkan kesamaran. Indikasi yang jelas itu diketahui oleh orang yang pendek pemahamannya terhadap yang tersembunyi. Ini tentu bahasa beliau ya, bahasa penulis. Maksudnya adalah dengan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya semua yang punya hubungan susu terharamkan sebagaimana orang yang punya jalur nasab, ini akan menghilangkan semua yang samar. Memberikan penjelasan ternyata dengan menyusui saja sudah terbuka pintu kekerabatan di sini. Tapi sifatnya bukan global seperti kerabat yang semuanya kita dapat menjadi kerabat kita. Tapi ini hanya karena susuan dan hanya si anak yang disusui saja. Ini makna daripada paragraf tadi ya. Karena ini biasanya buku ini menggunakan terjemahan Netherlands, makanya saya jabarkan. Allah yang maha tinggi dan maha sempurna mengharamkan menikahi ibu istri atau mertua. Termasuk dalam kategorinya ibu istri dan seterusnya ke atas. Nenek istri misalnya. Gitu. Tentu aneh ya kalau ada yang menikah itu. Tapi yang jelas itu semua mahram. Artinya boleh nggak saya salaman sama mertua saya perempuan? Boleh. Boleh nggak saya salaman sama nenek istri saya? Boleh. Sudah jadi mahram semua. Sudah jadi mahram semua. Karena kita sudah menikahi anaknya. Ada satu keadaan teman-teman tidak jadi mahram. Kalau seseorang menikahi seorang wanita dan dia belum menggaulinya. Misal ada orang pas menikah, meninggal istrinya. Belum sempat digauli sama dia. Atau terjadi clash entah apa sebabnya, belum digauli cerai. Maka pada saat terceraikan, belum digauli, maka mertua dia yang tadi jadi mertua itu bukan jadi mahram. Karena syarat menjadi mahramnya digaulinya si istri. Jelas ya? Jadi harus ada hukumnya, hukum syariahnya di sini. Sama misalnya kalau seseorang nikah sama janda punya anak. Kalau seseorang ini, misal si A menikahi si B, si A ini laki-laki, si B perempuan, dan perempuan si B ini janda punya anak C. Anaknya perempuan, udah gadis. Lalu menikahlah si laki-laki sama ibu janda ini. Setelah dia menikah, kalau dia sudah menggauli si janda, sudah berhubungan walaupun cuma sekali, anak si janda jadi mahram. Karena ibunya sudah digauli. Dan itu abadi ya. Artinya biar dia cerai sama istrinya nanti, anaknya perempuan itu nggak boleh dinikahi sama dia. Ya, sama dengan mertua. Kalau kita sudah, seseorang laki-laki sudah menggauli perempuan istrinya, berarti mertuanya walaupun dia cerai tetap menjadi mahramnya.